Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Baru Alam dan NPM saya adalah 231010380. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Proses Pengolahan Kata dalam Sistem Teknologi Informasi. Nah, pada materi kali ini saya dibimbing langsung oleh dosen saya yang bernama Pak Heri Adi Chandra. Baik, untuk mempersingkat waktu, sepertinya kita langsung saja masuk ke materinya. Pengertian proses pengolahan kata dalam teknologi informasi. Proses pengolahan kata dalam teknologi informasi adalah langkah yang digunakan untuk memproses dan mengolah kata dalam konteks komputasi. Jadi, proses pengolahan kata dalam teknologi informasi mengacu pada penggunaan algoritma dan metode komputasional untuk memanipulasi dan menganalisis teks. Hal ini meliputi berbagai tugas seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan entitas, pemodelan topik, serta pemrosesan dan analisis teks lainnya untuk tujuan pengambilan keputusan atau analisis data. Nah, lalu ada langkah-langkah dalam proses pengolahan kata, yaitu yang pertama ada tokenisasi. Nah, yaitu memisahkan teks menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata-kata atau frase-frase. Nah, atau lebih lanjutnya adalah ini dapat berupa kata-kata, frasa, atau entitas lainnya seperti tanda baca, angka, atau simbol. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman teks oleh komputer dan memungkinkan analisis lanjutan. Proses ini harus mempertimbangkan konteks linguistik dan berbagai kasus-kasus khusus untuk memastikan pemisahan yang akurat dan sesuai dengan konteks. Hasilnya adalah daftar token yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti klasifikasi, pencarian informasi, atau pemrosesan bahasa alami. Nah, berikutnya juga ada proses yang namanya stemming atau menghilangkan imbuhan kata untuk mendapatkan akar kata. Nah, untuk uraian lebih lanjutnya yaitu mengurangi kata-kata ke bentuk dasarnya dengan menghapus imbuhan atau akhir kata. Tujuannya adalah untuk mengurangi variasi kata yang memiliki akar yang sama. Meskipun hasilnya mungkin tidak selalu kata yang bermakna atau ada dalam kamus, stemming umumnya digunakan dalam pengindeksan teks dan sistem temu kembali informasi untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi pencarian. Nah, dan yang terakhir ada yang namanya proses lematisasi, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan mempertimbangkan aturan tata bahasa. Nah, atau untuk lebih lanjutnya yaitu ini mempertimbangkan konteks linguistik lebih dalam, termasuk perubahan bentuk kata berdasarkan aturan bahasa, seperti kata ganti waktu dan jenis kata. Lematisasi umumnya digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, analisis teks, dan informasi semantik untuk memastikan pemahaman yang akurat dan tepat dalam konteks tertentu. Baik, kita lanjut ke persoalan berikutnya. Nah, di sini ada metode-metode yang digunakan dalam proses pengolahan kata. Bisa kita lihat ada di gambar yang saya tampilkan ini ada 3 yang mewakili tiap-tiap masing-masing fungsi. Nah, yang pertama ada analisis frekuensi, yaitu menghitung frekuensi kemunculan kata dalam teks. Nah, jadi melibatkan perhitungan jumlah kemunculan suatu elemen dalam kumpulan data. Ini membantu dalam memahami distribusi dan pola kemunculan variabel tertentu dalam data, baik itu berupa kata-kata dalam teks, nilai dalam dataset numerik, atau kategori dalam data kualitatif. Dengan mengorganisir data dalam bentuk tabel atau histogram, analisis frekuensi memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin memberikan wawasan penting tentang data tersebut. Analisis frekuensi sering digunakan sebagai dasar untuk analisis statistik lebih lanjut. Nah, seperti distribusi probabilitas, analisis regresi, atau uji hipotesis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang distribusi frekuensi, para analisis dapat membuat inferensi yang lebih kuat dan mengambil keputusan yang didukung oleh bukti kuantitatif. Nah, yang berikutnya ada model language.
menggunakan model bahasa untuk memprediksi kata berikutnya dalam sebuah teks. Nah, jadi model bahasa adalah representasi komputasional aturan dan struktur bahasa yang memungkinkan komputer untuk memahami, menghasilkan, dan merespon teks. Ini fokus pada pemahaman bahasa alami, termasuk sintaksis, semantik, dan pragmatik. Model bahasa dapat dilatih menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk memprediksi kata-kata berikutnya dalam kalimat atau menghasilkan teks bermakna. Model bahasa telah digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi pemrograman bahasa alami. Nah, sini yang berikutnya ada analisis semantik, yaitu mengidentifikasi makna kata dalam konteks yang diberikan. Nah, jadi, proses penting dalam pemrosesan bahasa yang melibatkan pemahaman makna dari teks atau ekspresi bahasa. Ini mencakup penguraian dan implementasi interpretasi makna kata-kata, frasa, dan kalimat, termasuk pemahaman denotatif dan konotatif, serta konteks linguistik yang melengkapi penggunaan kata-kata dengan menggunakan berbagai teknik seperti pemodelan linguistik komputasional dan pemrosesan bahasa alami. Analisis semantik membantu sistem untuk memahami dan menafsirkan teks secara lebih dalam, memungkinkan aplikasi yang lebih baik dalam pemrosesan bahasa seperti mesin pencari yang lebih cerdas dan penerjemahan mesin yang lebih akurat. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, penerapan proses pengolahan kata dalam teknologi informasi. Proses pengolahan kata digunakan dalam berbagai bidang di teknologi informasi, seperti analisis sentimen, pemrosesan bahasa alami, dan sistem temu kembali informasi. Nah, kita lanjut ke keuntungan dan manfaat dari proses pengolahan kata. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi. Proses pengolahan kata dapat mengotomatisasi tugas-tugas terkait dengan pengolahan teks, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, jadi konteks pengolahan kata mengacu pada penggunaan sumber daya yang lebih efektif, penghematan waktu, pengurangan kesalahan, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya dalam proses operasional. Dengan menerapkan teknologi informasi dan proses pengolahan kata yang efisien, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja, meningkatkan akurasi, dan mencapai penghematan biaya yang signifikan. Nah, lanjut, ada peningkatan kualitas informasi. Dengan memproses kata-kata, informasi yang diperoleh dapat menjadi lebih terstruktur dan relevan. Nah, jadi konteks pengolahan kata melibatkan memastikan akurasi, relevansi, ketepatan waktu, dan konsistensi data. Dengan menggunakan teknik pengolahan kata yang tepat, kesalahan dapat diminimalkan, informasi yang relevan dapat diidentifikasi, dan data dapat disajikan dengan cepat dan sesuai format yang konsisten. Nah, yang ketiga, ada peningkatan akurasi analisis. Nah, apa itu? Yaitu pengolahan kata melibatkan langkah-langkah seperti membersihkan data, menggunakan algoritma analisis yang canggih, melakukan validasi silang, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terlibat. Dengan menerapkan praktik ini, organisasi dapat memastikan bahwa hasil analisis yang dihasilkan lebih andal dan akurat, memperkuat dasar pengambilan keputusan yang didukung oleh bukti yang berkualitas. Nah, lalu ada tantangan dalam proses pengolahan kata. Nah, yang pertama ada kekurangan data, yaitu dibutuhkan jumlah data yang cukup besar untuk melatih model dalam metode pengolahan kata. Nah, ini sering terjadi ketika database yang digunakan untuk analisis atau pelatihan model terlalu kecil atau tidak mencakup keragaman yang diperlukan. Hal ini dapat menghambat pelatihan model yang akurat, pengambilan keputusan yang mendalam, dan mengakibatkan model rentan terhadap bias dan kurangnya generalisasi. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperluas dataset dengan teknik argumentasi data, pengumpulan data yang lebih luas, dan menerapkan teknik pembelajaran mesin yang canggih. Nah, yang kedua ada ambiguitas semantik. Memahami makna kata dalam konteks dapat menjadi tantangan terutama dalam teks dengan banyak ambiguitas, yaitu ketika suatu kalimat, frasa, atau kata memiliki lebih dari satu implementasi
atau makna yang mungkin seringkali disebabkan oleh kekayaan bahasa manusia yang kompleks. Faktor-faktor seperti kata-kata homonim, polisemi, dan konstruksi kalimat yang ambigu dapat menyebabkan ambiguitas semantik dalam proses alami. Penanganan ambiguitas semantik merupakan tantangan utama yang dapat diatasi melalui penggunaan konteks tambahan. Nah, yang ketiga ada kompleksitas bahasa. Bahasa manusia memiliki banyak peraturan tata bahasa dan variasi, sehingga memprosesnya menjadi kompleks. Nah, jadi mencakup keberagaman kosakata, struktur kalimat yang beragam, ambiguitas dan polisemi, variasi dialek dan aksen, serta kemampuan metaforis dan kiasan. Bahasa manusia memiliki sifat yang kompleks karena kekayaan dalam hal variasi dan interpretasi makna yang membutuhkan pemrosesan bahasa alami yang canggih dan analisis kontekstual mendalam untuk memahami dan merespon bahasa dengan tepat. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi adalah secara keseluruhan, proses pengolahan kata dalam konteks teknologi informasi meliputi langkah-langkah seperti tokenisasi, stemming, dan lematisasi. Selain itu juga melewati proses seperti pemodelan bahasa, analisis frekuensi, serta analisis semantik, dan bagaimana proses ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas informasi. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti kekurangan data menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diperhatikan dalam proses pengolahan kata. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, proses pengolahan kata dapat dioptimalkan untuk menghasilkan hasil analisis yang lebih akurat dan bermakna. Nah, jadi sekiranya ini saja hasil penjabaran saya dari materi saya yang berjudul proses pengolahan kata pada sistem teknologi informasi. Nah, saya harap teman-teman semuanya dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan semoga dengan materi yang ini dapat lebih memperdalam wawasan kita tentang teknologi informasi. Baik, saya akhiri presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.